Shalom, sahabat Bahana yang saya kasihi, dimanapun berada, sungguh kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam program Karena Dia. Hanya oleh karena Dia, kita bersama-sama memasuki tahun baru 2022. Ini pada awal tahun, dan saya berharap dan berdoa sahabat Bahana dimanapun senantiasa dalam pemeliharaan, penyertaan, dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Salam sehat selalu, namun tetap kita harus menjaga prokes atau protokol kesehatan karena pandemi masih ada di sekitar kita. Karena itu jangan sampai kita lengah. Nah, dalam tayangan perdana di tahun 2022 ini, ya, kali ini saya ditemani narasumber yang saya percaya akan menjadi inspirasi, akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Karena beliau ini saya kenal sudah cukup lama. Seorang hamba Tuhan yang boleh saya katakan multi talenta, multi karunia. Beliau sudah melayani Tuhan dan dipakai Tuhan ya secara luar biasa. Beliau selalu mengatakan bahwa saya ini hamba Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan saya yang luar biasa, dan kita percaya itu. Seorang gembala, seorang pengkhotbah, seorang penginjil, seorang pengajar, seorang motivator, seorang presenter, dan memimpin acara-acara tertentu, dan masih banyak lain lagi bidang pelayanan beliau. Jadi multi talenta. Nah, tidak akan berlama-lama saya akan memperkenalkan beliau, karena sebentar sahabat Bahana akan langsung bisa melihat, menyapa, dan berkenalan dengan hambanya ini. Saya panggil dan saya sapa, Shalom, Pastor Timotius Hardono. Shalom, hambanya Pak Aryono. Terima kasih Pak Tim, sudah berkenan hadir bersama saya untuk ngobrol dalam perjumpaan kali ini. Sehat selalu ya Pak Tim? Selalu sehat oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan dulu bidang pelayanan yang Pak Tim salah satu pegang, yaitu Today's Miracle, mujizat hari ini, atau mujizat setiap hari dalam anugerah Tuhan. Wah, senang sekali Pak Tim bisa berjumpa meskipun secara virtual, karena cukup lama kita tidak berjumpa secara tatap muka ya. Ini di Jakarta ya Pak ya? Di Indonesia. Maksud saya di Jakarta hari ini, besok di Surabaya, malamnya di Medan, begitu. Siap terbang lagi di tahun 2022 ini. Tanggal 25 Desember melayani di Jogja, Pak. Wow, Natal kemarin ya, 25 Desember. Oke. Natal Iya. Setiap 25 Desember harus kami melayani, Pak. Oke Pak Tim, baik. Pak, kita akan segera memulai obrolan kita kali ini. Dan supaya sahabat Bahana juga bisa lebih mengenal Pak Tim lebih dekat atau lebih jauh, Pak Tim bisa sharekan sedikit tentang latar belakang keluarga, latar belakang pribadi Pak Tim. Monggo Pak, ini untuk memperkenalkan diri, silakan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti pendahuluannya Pak Aryono, memang kita harus selalu jadi hamba yang biasa. Tuhan Yesuslah yang makin luar biasa. Amin. Bahkan doanya Rasul Yohanes Pembaptis adalah biarlah nama kita makin berkurang, nama Yesus Tuhan makin tambah dimuliakan. Yes. Jadi karena temanya karena Dia, maka kita sepakat di Roma 11:36, semua dari, oleh, dan bagi Dia. Amin. Amin. Kalau sebelum mengenalkan diri, nama saya dulunya Hardono. Bapak saya kasih nama Hardono. Har itu lebih, Dono itu dana. Tapi kenyataannya miskinnya amit-amit, melarat, miskin. Mungkin itu sebelum diberkati harus miskin dulu. Lalu kenapa miskin? Saya masih ingat masa kecil saya makan nasi aja susah. Makannya nasi jagung, bukan nasi beras. Jagung, bukan nasi kali, jagung, ketela, ubi-ubian,
dan sampai hari ini kalau ada nasi di meja sama ubi, saya pilih ubi. Oke. Karena sudah terlalu taste-nya ubi. Masa kecil di mana Pak Tim? Maaf ini. Masa kecil di Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur, oke. Bapak saya guru SD, ibu saya guru SD, anaknya 8, keluarga besar. Pak Tim anak ke? Anak kelima. Wah, oke. Iya. Jadi sekarang saya kenalkan keluarga saya singkat saja. Saya sudah menikah dengan istri namanya Indrawati Kabul, suka dipanggil Indri. Anak saya 2 namanya Joseph L. Timotius, L itu Elia, Joseph Elia Timotius. Saya kasih nama Junior, mumpung bisa memberi nama Junior. Oke. Joseph Elia Timotius Junior, sekarang sudah skripsi di STT Petamburan, Jakarta, mantap. jurusan teologi. Anak yang kedua Joanne Mary Timotius, semua nama Alkitab. Sekarang dia semester 1 Fakultas Psikologi di Atmajaya. Oke. Jadi 2 anak, 1 ambil teologi, 1 ambil psikologi. Psikologi. Akan meneruskan pelayanan. Mereka bertekad membantu papinya dalam pelayanan. Mantap. Ya, nah. Laporan selesai. Baik, sekarang flashback Pak. Apa sih sebenarnya cita-cita atau impian awal Pak Tim ini? Ketika masa kecil dulu ya tentunya, sebelum akhirnya mendapat panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaannya sepenuh waktu. Atau memang dari awal Pak Tim sudah kepengen menjadi hambanya yang melayani sepenuh waktu. Bagaimana Pak? Baik. Saya kecilnya rajin sekolah minggu. Yes, oke. Begitu menginjak ke remaja, saya SMP kelas 1 lah, saya ikut kursus Alkitab tertulis. Ya. Itu saya belajar firman, lalu saya ikut retreat waktu kelas 2 SMP, lalu saya di retreat itu di Kota Kudus, di gereja GKMI, Gereja Kristen Mulia Indonesia. Ya. Saya masih ingat, mereka menantang untuk anak-anak muda menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya. Saya tanpa ABCD langsung maju ke depan dan menyerahkan diri. Jadi sejak SMP kelas 2 saya dilawat Tuhan dan menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Tahun Kalau berapa saya itu boleh Pak Tim? Apa? Tahun berapa itu? Itu tahun 1981. Oke, awal 80-an, ya. Tepatnya mungkin 1980 kali. Ya, saya masih ingat memang tahun-tahun itu terjadi kegerakan atau kebangunan rohani di kalangan anak-anak muda Indonesia yang luar biasa. Kobaran api kebangunan rohani di kalangan anak muda waktu itu dahsyat ya, akhir 70-an, awal 80-an. Dan Pak Tim ternyata juga menjadi salah satu produk dari masa-masa itu untuk mendedikasikan, menyerahkan hidup sepenuh waktu untuk melayani Tuhan bahkan sejak remaja, luar biasa. Nah, kalau terjun pelayanan pertama kali kapan Pak? Sejak saya ikut retreat itu langsung ikut sekolah minggu, ngajar sekolah minggu sejak kelas 2 SMP. Lulus SMA dapat juara terbaik di kampung saya, di kampung Jatirogo namanya, di kecamatan Jatirogo. Saya sekolah di SMA Tuban, 60 km dari kota saya Jatirogo. Sejak itu sudah langsung melayani. Saya jadi guru sekolah minggu, worship leader, singer, pengurus youth, ngapel gereja, mulai di situ. Tiap minggu ngapel gereja, ikut kerja bakti bangun gereja, karena pendetanya jadi tukangnya, saya jadi kulinya. Akhirnya saya karena begitu rajin disuruh pindah tidur di gereja. Jadi saya selama SMA mengabdi menjadi pengerja gereja, tentu tanpa digaji, tentu dikasih makan, full di gereja selama saya sekolah SMA. Nah ini menarik. Nah kalau gitu apa yang mendasari Pak Tim waktu itu sehingga menerima panggilan pelayanan seperti ini? Ya tentu ada dasarnya, ada motivasinya. Apa yang membuat Pak Tim rela dan mau mempersembahkan hidup sejak remaja itu untuk menjadi hambanya sepenuh waktu?
Saya hanya menyadari kasih Yesus yang sangat besar. Amin. Bapa surgawi telah mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus membuat Yesus dikandung oleh Rohnya lalu dilahirkan juru selamat kita. Yesus mati buat saya, bangkit naik ke surga. Nah, Yesus yang begitu besar kasihnya, saya hanya rindu mengasihi Dia, dan saya nggak punya cita-cita yang lain. Saya mau jadi hamba Tuhan. Udah, saya bersaudara 8 orang, senomor 5, kakak saya pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada yang hamba Tuhan. Sayalah yang menyerahkan diri. Nah, karena mau jadi pendeta nantinya, pelayanan yang paling bagus adalah mulai ngepel gereja. Saya ngepel gereja setiap minggu. Ibadah gereja itu jam 6 pagi. Ngepelnya mulai jam 4 pagi. Saya tidur di bangku gereja, Pak Aryono. Iya. Namanya Gereja Pantekosta Tabernakel, GPT Tuban. GPT Tuban, iya. Terkadang kalau kedinginan di banyak nyamuk, saya tidur di kolam baptisan yang kosong. Oh ya? Jadi betapa kudusnya hidup saya tidur di kolam baptisan tapi yang kosong. Wow, sahabat Bahana kita. Tidak ada pacaran, tidak ada pengen yang lain, hanya sekolah dan ke gereja. Sekolah, gereja. Terkadang bahkan di sekolah agak terbagi konsentrasi karena pelayanan, tapi nilai masih oke. Nilai masih bagus, bahkan guru saya berkata, kamu bisa masuk ke universitas negeri, nilaimu oke. Tapi paling bagus ya nilai agama paling bagus tentunya. Iya. Wah, sahabat Bahana, kita mendengar langsung dari hambanya, Pastor Timotius Hardono, sebuah kisah hidup yang menarik sekali. Bagaimana beliau ini terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sejak masa remajanya, dan hanya dengan satu dasar motivasi, yaitu karena kasih Yesus. Dan tentu ini juga akan memberi semangat bagi sahabat Bahana dimanapun. Oleh karena kasih Allah, oleh karena kasih Yesus yang sudah berkorban, mati, dan menyelamatkan kita, tentunya kita, tanda petik, punya hutang, saya maaf pakai istilah kata hutang tanda petik, untuk kita bisa mengasihi dan melayani Dia. Dan ini kita bisa lihat dari kehidupan Pak Tim, dan beliau dipakai Tuhan sampai hari ini secara luar biasa, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Pak Tim sekarang maju, kalau tadi flashback, sekarang ini kepada kehidupan kekinian Pak Tim. Ya. Kalau sekarang bidang pelayanan apa saja sih yang ditangani Pak Tim, dijalani Pak Tim hari ini atau saat ini? Ya. Jadi dalam panggilan saya itu, saya punya prinsip di Matius 6 ayat 33. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Jadi waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana kita menjadikan Yesus Raja dan kita melayani Sang Raja, bonus itu pasti menyertai. Amin. Saya tidak pernah berpikir nanti akan menikah, nanti akan punya rumah, punya mobil, punya fasilitas. Nggak kepikir. Saya bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saya persingkat sedikit Pak Aryono sebelum saya masuk ke hari ini. Lulus SMA, saya sekolah Alkitab, bapak saya nggak setuju. Saya dimarah habis. Saya mengalah, saya ikut orang tua, karena orang tua bilang sebelum bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, hormatilah orang tuamu yang kelihatan. Ya, saya hormatilah dia. Saya kerja di Departemen Keuangan, pegawai negeri 5 tahun saya kerja, karena adik saya 3, saya bantu adik saya untuk sekolah. Begitu mereka udah selesai sekolah, saya ada pilihan terus pegawai negeri Departemen Keuangan. Departemen Keuangan itu kerjanya lebih lama seperti di bank, dan gajinya double, dapat rumah. Di mana Pak? Di Tuban? Kenapa? Di Tuban atau di mana, Mas Yan? Di Kota Mataram di Pulau Lombok. Oh, sudah pindah ke Lombok. Ya. Nah, saya pilih saya sekolah Alkitab, tapi yang luar biasa waktu saya sekolah Alkitab adik saya kan 3, 2 adik saya ikut saya sekolah Alkitab, sehingga 2 adik saya juga jadi hamba Tuhan seperti saya menggembalakan.
Nah, waktu saya sekolah Alkitab, saya masih ingat saya hanya bawa bukan koper kali ya, tas kecil sama dus aqua. Eh, Dari Pulau Lombok ke Surabaya sekolah Alkitab, dan saya belum tahu biaya dari mana. Tiba-tiba waktu saya mau berangkat ada seorang pengusaha di Kota Mataram, ya namanya Pak Amin. Jadi saya udah ketemu Pak Amin lagi, udah terima kasih banyak. Namanya Pak Amin, dia bilang, kamu sekolah Alkitab biaya siapa? Ada, saya bilang. Ada itu dengan iman. Atau dia membiayai, murah sih, sebulan cuma 100.000 waktu itu. Tahun 89. ya, oke. Nah sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya pikir jabatannya hamba aja, nggak ada yang lain. Namanya juga hamba, mana hamba ini itu nggak ada. Hamba, selesai. Ayo, tanya apa lagi? Lah, betul hamba, tapi sekarang yang ditangani apa saja, Pak? Sebagai hambanya Namanya yang di hamba, apa aja. seperti yang tadi saya kemukakan di depan ya. Semua ya. Wow loh. Ya. Ada orang sakit kita doakan. Ada orang terhilang kita selamatkan. Amin. Saya masih baptis, masih melayani pemberkatan nikah, tapi ngubur orang mati jarang, saya nggak terpanggil. Jadi pelayanannya Pak Haryono menjadi hamba. Hamba itu udah disuruh apa aja sama Tuhan mau. Iya. Di antaranya penggembalaan. Ya. Kan Yesus bilang sama Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku, maka menggembalakan. Juga menginjil, beritakanlah Injil. Saya memberitakan Injil, baik langsung atau via media. Lalu juga mengajar, ajarlah mereka. Saya mengajar lewat pemuritan, lewat apalagi ya. Saya juga dipercayakan pelayanan yang namanya jejaring. Terakhir ini jejaring. Entah, kerinduan saya kan jejaring Indonesia itu makin powerful. Nah, saya menyusul pelayanan jejaringnya Pak Gondo Wijoyo. Pak Gondo kan pengarah JDN. Di gelombang terakhir new season JDN ini, kemarin waktu Konas pada bulan November, saya dipercaya sebagai salah satu fasilitator nasional untuk jaringan doa nasional bagian media dan komunikasi. Laporan selesai. Tetap hamba. Semuanya tetap hamba. Sahabat Bahana, Pastor Timotius Hardono yang saya kenal akrab Pak Tim ini hambanya yang betul-betul humble ya, low profile. Jadi kalau ditanya apa saja pelayan di tangan, ya semua, karena hamba adalah melakukan apapun yang diperintahkan atau ditugaskan oleh tuannya. Dan inilah sosok Pak Tim yang kita bisa jumpai hari ini. Nah, Pak Tim, tentu dalam pelayanan yang dijalani selama ini ada banyak istilah saya banyak tantangan mungkin ya. Tapi juga di samping tantangan juga ada peluang yang bisa ditemukan, dijumpai dalam pelayanan. Nah, bisa di-sharekan sedikit Pak, selama ini tantangan dan peluang seperti apa yang Pak Tim pernah hadapi dan temukan? Yang namanya hidup pasti ada tantangan. Yes. Begitu bangun tidur, tantangan dimulai. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan janji kita hidup tanpa tantangan. Hanya orang yang di kuburan yang tanpa tantangan. Mandi dimandiin, baju dibajuin, kubur dikuburin. Jadi walaupun Bapak Ibu bukan hamba Tuhan sepenuh waktu, Bapak itu hamba Tuhan di profesi saudara, mungkin karyawan, pengusaha, kaum profesi. Kau adalah hamba Tuhan, tantangan pasti ada. Tapi seperti Yesus ajarkan, kita harus punya mental pemenang. Amin. Bukan pecundang. Yes. Kalau pecundang, itu di dalam setiap kesempitan selalu mengeluh. Tapi kalau pahlawan, pemenang, di setiap kesempitan cari kesempatan. Amin. Jadi kesempitan dijadikan kesempatan. Mental pemenang dihambat tapi merambat. Yes.
mental pemenang dijepit tapi melejit. Oke. Jadi tantangan itu adalah kadang promosi. Buat Daud, Goliat itu bukan ancaman, itu promosi. Sejak Daud bertemu Goliat, dia naik promosinya. Tuhan yang promosikan tentunya. Jadi kalau Anda ketemu tantangan, bilang terima kasih Tuhan untuk tantangannya. Contoh ini pandemi, tantangan. Mungkin Pak Harino tanya, masih buka gereja Pak Tim? Masih. Bukanya gimana? Online. Iya. Jadi sekarang saya bikin ibadah okumene online, Pak. Wes, mantap. Setiap jam 12 sampai jam 1. Namanya okumene 1 jam saja. Anggotanya seluruh dunia. Itu namanya okumene siang. Saya bikin okumene malam, jam 7 malam. Untuk Eropa. Teman-teman Eropa kan itu jam siang. Saya bikin. Kemarin saya Natalan sama Pak Duta Besar Hongaria. Jadi ini kesempatan tetap pergi onset ke beberapa tempat yang penting, tapi masker dan saya sudah ditutup darah Yesus, pasukan malaikat Allah berjaga, malaikat Tuhan tentunya. Saya sudah juga vaksin 2 kali, sudah booster 3 kali, udah tutup bungkus dengan darah Yesus. Karena kita melayani masyarakat, melayani sosial supaya kita aman dan amin. Aman dan amin. Amin, amin. Wah, sahabat Bahana ini Pak Tim ini dahsyat sekali ya. Kita lihat tantangannya dikatakan tantangan itu kesempatan sebenarnya untuk kita bisa mengalami promosi. Dan saya percaya dalam hidup Pak Tim selama ini banyak menghadapi tantangan, tapi justru disitulah ya Pak Tim juga dipromosikan lewat tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan ini pun tidak dialami siapapun yang masih tanda petik bernapas dan hidup di dunia ini. Di bidang apapun yang kita tangani, kita kerjakan, tantangan selalu ada. Masalahnya adalah apakah kita punya mental warrior, pejuang, pemenang, atau sebaliknya mental pecundang. Dan Pak Tim mendorong kita miliki mental pemenang, warrior, pemenang, prajurit yang luar biasa. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat bukan sebagai ancaman, tapi itulah cara Tuhan untuk mempromosikan Daud menjadi calon raja pengganti Raja Saul waktu itu. Luar biasa. Nah, Pak Tim, meskipun Pak Tim tadi berkata, saya ini hambanya yang akan melakukan apapun yang Tuhan saya perintahkan kepada saya, tentunya kan tidak bisa secara otomatis begitu saja. Pasti ada usaha, ada upaya yang Pak Tim lakukan. Nah, saya mau tanya nih, apa sih rahasia atau kiat yang Pak Tim miliki sehingga bisa sekaligus menjadi hamba Tuhan, tapi yang all round tadi ya, yang multi talenta tadi ya, yang katakanlah sebagai gembala, penginjil, pengajar, pengkhotbah, apalagi tadi, yang motivator, presenter, host dan lain-lain. Kan tentu ada hal yang Pak Tim tanda petik bayar sebagai harga untuk itu semua. Kiatnya apa Pak? Mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Bahana supaya bisa mendapat insight atau inspirasi dari Pak Tim. Monggo. Sahabat Bahana, sebenarnya kita semua terus sedang belajar di sekolah kehidupan. Yes. Hidup ini adalah sekolah iman. Okay. Sebenarnya pandemi ini adalah semacam ujian khusus yang melanda semua orang. Kan ada banyak, mohon maaf, termasuk pendeta yang takut juga pelayanan. Anda tahu nggak, waktu pertama pandemi, pertama PPKM, lockdown, segala macam lah, nggak boleh keluar, saya tetap keluar ke studio TV, pakai masker, kameramennya pakai masker, deg-degan, semprot sana, semprot sini. Saya hanya berkata, mosok si Tuhan saya mati gara-gara COVID karena saya syuting di program TV rohani. Puji Tuhan, saya belum pernah positif dan tidak akan. Amin. Jadi saya udah terbang juga. Okay. Yang penting, waktu ada ulang tahun cabang yang di Medan, maka mereka mendesak tahun lalu, datanglah Pak, karena kan ini ulang tahun dan juga Natalan. Sudah tahu saya berangkat dari rumah jam 6 pagi pakai masker, rangkap 2, terbang dari Bandara Jakarta ke Medan. Langsung malam itu, jam 9 malam penerbangan terakhir dari Medan ke Jakarta.
tetap pakai masker sepanjang hari karena tetap waktu itu tegang sekali. Nah, sekarang sudah makin longgar tapi tetap jaga. Jadi kalau boleh disimpulkan rahasianya kita kan hamba. Hamba itu kalau saya perhatikan asisten rumah tangga di rumah-rumah yang ada itu adalah pertama adalah bangun hubungan dengan tuannya. Jadi saya percaya ada jam doa resmi, ada komunikasi 24 jam. Jadi saya selalu connect sama Bapak di surga, sudah terus 24 jam, Tuhan, ini hambamu. Ya, saya bahasa gaulnya gini, bos, aku ngatmen lagi nih bos. Oh, aku diundang Haryono ini untuk terima nggak? Terima gitu. Kalau enggak ya saya tolak aja, memangnya takut sama Haryono. Apa memang pernah ada yang ditolak selama ini kalau ada permohonan atau undangan pelayanan? Ada dong. Pertama, tidak semua pelayanan bisa diterima Pak Haryono. Oke, ya Pak. Contoh khotbah minggu sudah tidak mungkin ke tempat lain, karena kan menggembalakannya cukup penting. Jadi minggu pasti tolak. Pak Haryono bisa minta, Pak minggu ya di tempat saya. Terima kasih. Nggak bisa hari minggu. Pasti nggak bisa minggu. Itu misalnya. Kedua misalnya bisa dikerjakan orang lain, biar orang lain yang memang misalnya begini, Pak Tim pergi dong ke Timika khotbah KKR. Saya bilang terima kasih, nggak mau saya. Tapi kalau Pak Tim, kami di Timika mau dimuridkan dan kami mau merintis pelayanan baru di daerah dekat Freeport. Berangkat saya. Saya udah 5 kali terbang ke Timika, Pak. 7 kali terbang ke Sorong karena ada perintisan dan pengembalaan di Timika dan di Sorong. Begitu kira-kira Pak. Jadi yang berkesinambungan yang saya pergi. Kuncinya pertama adalah komunikasi intim dengan relasi bos dengan kita. Tuhan. Jadi oleh anugerah Tuhan, waktu saya dulu sekolah Alkitab, saya tiap jam 4 pagi penyembahan fajar. Jam 4 pagi. Setelah sekian lama karena memang jadwal berubah, tanggung jawab berubah, jam 4 pagi itu hilang. Nah, sejak pandemi awal, saya dapat tugas memimpin penyembahan fajar jam 4 pagi setiap hari. Dan tiap hari bersama istri mimpin penyembahan pagi jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6, kadang jam 6 sampai jam 7 tiap hari. Walaupun Natal, Lebaran, tutup tahun, buka tahun, tidak pernah libur, termasuk tadi pagi. Jam 4 pagi, mau lagi di hotel, di gunung, cari sinyal. Nah, orang yang bisa berlutut memulai harinya di fajar hari, bisa berdiri di sepanjang hidupnya ke depan. Amen. Laporan selesai. Jadi itu kuncinya, rahasianya ya. Bangun keintiman relasi dengan Bapa di surga itu yang dijalani Pak Tim selama ini. Iya, jadi peka dengar-dengaran terhadap suara Tuhan itu luar biasa. Masih belajar Pak Diono, belum peka-peka banget. belum peka banget, saya sudah seperti ini. Apalagi kalau sudah banget nanti seperti apa saya nggak bisa bayangkan itu. Oke, nah Pak Tim, sekarang terkait dengan khusus pelayanan di penggembalaan, ya. Nah, berapa gereja lokal yang saat ini secara langsung ini berada di bawah penggembalaan Pak Tim ini? Baik, itu pertanyaan yang saya hindari. Wah, tolong dijawab kali ini. Ini bukan saya jawab. Pertama yang mendirikan gereja Tuhan Yesus. Betul. Gembala agungnya juga Tuhan Yesus. Ya, oke, setuju. Jadi kalau saya ditanya berapa yang kau gembalakan, hanya saya dan Yesus lah yang tahu. Itu satu. Saya ralat dikit, ya berapa gereja lokal yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk Pak Tim gembalakan? Baik, berapa gereja lokal yang dipercayakan? Itu juga karena bos saya Tuhan Yesus. Saya hanya bilang sama Yesus saja. Pokoknya Pak tahu bahwa ada kota-kota yang dipercayakan Tuhan. Tapi saya mau beritahu begini Pak. Oke, Pak Tim. 27 tahun lalu, saya pergi ke Jogja pertama membuka gereja.
Oke, Itu ya. first time. Jadi buat saya Jogja itu adalah sekolah pengembalaan. Itu yang pertama kali ya Jogja ya Pak ya? Pertama kali. Jadi gini, saya lulus sekolah Alkitab, dipercaya oleh Gereja Betani Surabaya Ya. menjadi koordinator Komsel, terus naik koordinator misi, ketua departemen misi. Maka saya dipercaya membuka gereja lah di Madiun, di Kediri, di Pare, di Tulungagung, buka lagi gereja di Kendari, di Poso, Makale. Di kota-kota itu saya selalu kalau membuka diserahkan kepada gereja utama untuk ada dikirim gembala. Nah, setelah umur saya kira-kira hampir 30 tahun, ada panggilan, kamu buka, terus kamu gembalakan sendiri gitu. Oke, ya. Nah, saya waktu itu berdoa, di kota Solo sudah ada Pak Freddy Riva, di Semarang sudah ada Pak Lukas Sebaja, di Jogja belum ada gereja yang cabang Surabaya. Ya, ya. Maka saya merintis di Surabaya, di Jogja. Saya masih ingatkan Pak Gondo, pertama saya datang saya ke Andi Offset. Waktu Pak Haryono masih kecil kayaknya, masih muda. Itu pertemuan pertama dengan Pak Tim ya di situ. Sebelumnya saya sudah dengan Pak Tim loh. Dengan nama Pak Tim itu sebelumnya Pak Tim masih di Surabaya. Tapi ketemu orangnya langsung yang waktu masuk Jogja itulah. Tapi Ya, saya silakan. paling bahagia nih Pak Haryono. Saya ketemu Pak Timotius Subekti, dia ngomong gini, Tim, saya merinding sampai sekarang. Oke. Saya Timotius 1, Arifin Timotius 2, kamu Timotius 3 ya. Aduh, saya senang banget. Jadi waktu Pak Timotius Subekti, Tim, aku Timotius 1, kamu Arifin Timotius 2, saya Timotius 3, aduh senang banget. Nah, saya bilang, Pak Timotius 3 melapor. Jadi intinya adalah saya merintis ke Jogja tanpa kenal siapapun, akhirnya kenal satu keluarga, lalu melayani. Mungkin Pak Haryono tahu, semua hotel di Jogja pernah kami sewa. Ya. Hotel apa coba? Ambarukmo, Garuda, Mutiara, Melia. Hotel Ponik, Hotel Melia. apa saja, Hotel Melia Purosani, semua termasuk Lipo Mall disewa. Iya. Nah, mungkin Pak Haryono tanya, kok Pak tetap keliling? Nah, saya bukan gembala lokal yang standby duduk, Oke. tapi saya gembala lokal yang membuat tim gembala. Saya nggak pas dengan sistem super pastor atau superman. Iya. Saya lebih senang super team. Oke. Ya, tidak ada super pastor, tetapi yang ada super team. Super team. Ada gembala di tiap-tiap lokal itu ada tim gembalanya. Contoh, saya dibebaskan dari membaptis orang, ngubur orang, udah ada tim-timnya masing-masing. Nah, kalau seorang pendeta, dia yang kunjungan ke rumah sakit, dia yang doa kelahiran, dia yang juga ke konseling keluarga, lalu dia mimpin pujian, dia lalu ngajar, semuanya sendirian, terakhir dia ngubur orang, terakhir dia dikubur oleh orang. Oke. Iya. Paham itu saya Pak Tim. Ya. Nah, dari Jogja Oke. dipercayakan merintis di berbagai kota, di Wates, di Wonosari, di Godean, di Bantul, dan semuanya ada gembalanya dan otonom. Gembala kami yang di Semarang Pak namanya Muhammad Ifran. Oke. Keren kan? Keren. Ya. Iya. Semua gembala agungnya Tuhan Yesus, pemiliknya Tuhan Yesus. Saya pernah tersinggung, ada satu orang tanya saya begini, Pak Tim, jemaat Jogja berapa jumlahnya? Oh, hanya Tuhan yang tahu. Oh, kamu tiap datang minggu pertama datang sekaligus ambil perpuluhan ya? Kamu kurang ajar, dia bilang. Perpuluhan itu milik Tuhan, yang hitung bendahara, kita nggak pegang uang. Saya ini hamba Tuhan yang nggak makan uang, saya makan soto, makan gudeg dan sebagainya. Jadi, gitu. Jadi itu jawabannya Pak. Saya pikir jelas. Oke, baik.
Jadi prinsipnya Pak Tim memang mengembangkan pola pelayanan plural, majemuk dalam setiap pengembalaan di gereja di kota manapun yang ada, lalu mengembangkan juga mungkin pelayanan lima jawatan itu ya, sehingga tanpa kehadiran Pak Tim pun gereja lokal setempat tetap bisa eksis, tetap bisa bertumbuh dan berkembang sampai hari ini. Wow, luar biasa. Ini tentunya gereja-gereja yang ada di Indonesia, mungkin pola apa yang dijalani Pak Tim selama ini itu bisa menjadi contoh ya. Salah satu patron yang bisa diikuti untuk pengembangan pertumbuhan gereja yang dilayani. Baik, nah Pak Tim, kan kemudian belakangan ini saya tahu gereja yang tanda petik, tetap maaf saya pakai istilah tetap di bawah pengembalaan Pak Tim, memakai nama Miracle Service ya. Miracle Service. Nah, mulai kapan sih nama Miracle Service ini dipakai, Pak? Kalau ini tolong dijawab, karena tidak ada kaitannya dengan, pasti ada dasarnya. Kenapa? Why menggunakan Miracle Service? Apa dasarnya? Sehingga sekarang kita tahunya, oh GBI Miracle Service ada di Jogja, ada di mungkin di mana, di Bali, saya nggak tahu ada di mana lagi, di Jakarta, di kota-kota lain. Nah, barangkali Pak Tim ini bisa sharekan. Sebenarnya sudah mau saya rubah sih namanya. Mungkin kalau boleh kita mau namanya Christ Jesus Service gitu. Oke. Kalau boleh. Ya itu kan istilahnya hanya revisi. Itu kan revisi nanti. Tapi ini pasti ada dasarnya kan. Enggak, saya nggak mau sebenarnya nama Miracle Service menjadi menonjol. Saya nggak mau. Oke. Apalagi nama Timotius, wah amit-amit jabang bayi, jangan. Nah supaya orang nggak bilang, oh itu gerejanya Timotius, nggak enak kan? Oh itu cabangnya Timotius, tambah marah saya. Nah, karena Timotius 3. Gereja apa? Karena Timotius 3 kan nggak apa-apa. Jadi gini Pak Diono, ya. Supaya orang nggak dibilang gereja Timotius. Nama apa ya? Gitu akhirnya. Oke. Ya sudah. Waktu itu kami punya program TV sudah puluhan tahun di Live Indovision, sekarang MNC Vision, dan juga program di iNews TV tiap minggu pagi. Juga di RCTI Plus kami memakai branding name gitu ya. Miracle Service. Oh ya, oke. Nah, banyak daripada hasil jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat TV, lewat media. Sekarang kan TV gabung dengan YouTube juga, Facebook juga, TikTok juga. Jadi saya ini punya Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, hanya untuk menjangkau jiwa. Bukan supaya saya dikenal, enggak. Bahkan saya kalau ikut Zoom pertemuan internasional saya ganti nama Timotius Indonesia, Timotius Jogja, Timotius Jakarta, ganti-ganti. Kalau perlu nama saya juga tim penyembahan fajar, tim mesbah pagi. Saya kalau boleh nama nggak penting, tetapi supaya ada pertanggungjawaban pakai nama Miracle itu hanya untuk ya keluarga rohani lah, tapi itu nggak penting. Kami buka di Sorong, nggak boleh pakai nama Miracle. Mereka bilang, Pak nggak boleh Miracle, udah ada GBI Miracle Center. Ya sudah, mereka pakai Healing Service. Di Cilacap pakai nama Shalom, di Gombong pakai nama House of Blessing. Di Bintaro namanya Komi Ori, di Jambi namanya JDC, Jambi Disciple Church, di Palembang namanya Great Miracle. Jadi yang pasti kita tidak akan pakai nama Haryono Ministry atau Haryono Service atau Timotius, amit-amit. Jadi itu aja Pak. Nah, Miracle itu adalah Yesus Pak. Yesus itu masternya miracle. Jadi sebenarnya kalau boleh kita mau pakai nama Jesus Service. Tapi kan Jesus punya orang banyak juga. Tapi ini kayaknya ide bagus deh. Kita rubah habis ini.
Iya ya. Jadi yang penting bukanlah nama, apapun bisa dipakai, hanya sekedar sebagai ya untuk tanda pengenal saja. Tapi yang lebih penting bagi Pak Tim adalah esensi dan dampak pelayanannya kepada jemaat dan masyarakat di mana gereja itu ada. Ini luar biasa. Karena kan harus jujur dikatakan ya sahabat Bahana, banyak orang itu ya punya tanda petik maaf kebanggaan sendiri kalau gereja yang dengan label nama tertentu yang adalah melekat dengan dirinya itu akan menjadi sesuatu pencapaian atau prestasi yang perlu disyukuri, dibanggakan seperti itu. Tapi Pak Tim sama sekali tidak menganggap itu hal yang utama. Yang penting Yesus yang dikedepankan. Ini sebuah nilai yang luar biasa dari seorang Pastor Timotius Hardono. Nah, tentu Pak Tim tadi sudah sharing di depan tentang keluarga. Nah, bagaimana istri juga satu tim pelayanan juga, anak-anak juga sudah dipersiapkan untuk pelayanan ke depan, bahkan mungkin nanti bisa meneruskan pelayanan papa ini. Ya, nah tentu Pak Tim dalam membangun keluarga ini sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat sentral juga. Nah, dalam keluarga yang semuanya melayani Tuhan seperti ini, bagi Pak Tim sebenarnya sebuah keluarga itu seperti apa sih? Baik. Jadi waktu Pak sampaikan nanti anak saya akan melanjutkan pelayanan saya, kayaknya enggak Pak. Anak saya akan saya suruh buat baru lagi sendiri. Oh amin, amin, amin. Karena kan yang sekarang ada gembalanya masing-masing. Oke. Misalnya contoh, Jogja aku udah bilang sama tim penatua yang ada, tim gembala, tidak pernah akan saya serahkan anak saya kandung. Ya Bapak Ibu Saudara lah anak rohani. Sekarang jadi adik rohani, jadi sahabat rohani. Jadi saya tidak mengurangi rasa hormat yang dideklarasikan kepada anak kandungnya, nggak apa-apa, itu baik juga. Tapi saya memilih, saya udah bilang kepada anak-anak saya, kamu buat baru aja ya nanti. Bahkan namanya juga boleh berbeda. Saya mungkin usulkan namanya Jesus Service kayak atau ministry dan sebagainya. Okay. Jadi saya udah bilang sama Jogja, Semarang, dan lain-lain, toh mereka ada gembalanya masing-masing. Jadi nilai kasih karunia-Nya adalah selalu ada gembala lokal. Ya, amin. Selalu ada gembala harian. Jadi saya tidak mau jadi gembala di mana-mana. Enggak. Ya, tapi kalau pas pembukaan saya datang, ulang tahun saya datang, Natalan saya datang. Jadi Natalan mulai tanggal 1 sampai 31 Pak. Oke. Natal ini. Yeah. Dan saya bersyukur kita sudah buka cabang nih Pak oleh anugerah Tuhan di Hungaria Pak. Wow. Di Eropa Tengah. Ya. Yeah. Dan ibadahnya tiap minggu Pak, khusus Eropa. Oke. Oleh anugerah Tuhan Yesus. Kemarin Natalan sama Pak Dubes, Pak Gilbert Lumendong yang khotbah. Tapi juga kita buka di suku anak dalam Jambi Pak. Di kebun kelapa sawit kita jangkau anak-anak suku-suku. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi, kepada anak-anak saya nggak pernah berani memaksa. Anak saya Joseph sejak kelas umur 5 tahun, K5, saya mau jadi pastor. Lulus SMA saya tanya dong, mau kuliah di mana? Ambil psikologi di Atmajaya. Oke, tujuannya saya mau jadi pastor yang bisa memberi konseling yang profesional. Mantap. Daftar di Atmajaya udah saya antar, bayar tanda jadi 8 juta, dapat jaket, alma mater. Dia dengar suara, waktunya udah singkat, jangan psikologi, ambil teologi. Dia minta antar ke Petamburan. Ya udah. Jadi jaketnya masih dapat, tapi tidak jadi. Tapi kalau adiknya berkata, saya nggak teologi, ambil psikologi untuk bantuin Koko nanti konseling ke jiwa-jiwa. Jadi intinya mereka sendiri yang terima panggilan Tuhan. Laporan selesai. Mantap. Jadi semuanya tetap diberikan kebebasan pada anak untuk melakukan ke depan nanti apa yang Tuhan mau bagi mereka, tanpa harus mendapat instruksi dari papanya. Kamu harus begini-begini. Ini dahsyat, ini luar biasa. Nggak berani. Ya, nah, Pak Tim, ini mungkin satu hal lagi yang mau saya gali dari Pak Tim. Selama pengalaman hidup berkeluarga ini tentu ada
peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan mungkin itu indah, atau sebaliknya mungkin itu bisa menjadi pembelajaran. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin Pak Tim sharingkan terkait dengan kehidupan keluarga selama ini. Baik. Silakan Pak. Ini harus satu tema sendiri Pak. Harus 1 jam sendiri ini. Padat ini. Ya. Bukan ngarep undang lagi ya. Justru Pak Haryono yang mau tak undang nanti. Kalau bisa ke studio di Jakarta boleh. Mau studio juga boleh. Jadi Pak Haryono, saya itu sibuk pelayanan sampai lupa pacaran Pak. Oke. Jadi saya itu belum pernah pacaran. Pacaran ya sekali ini sama istri saya yang sekarang. Jadi waktu saya umur 29 tahun, gembala saya, Pak Abraham, itu memerintahkan di mimbar depan 4.000 orang, Timotius menikah. Nah, saya baru sadar, iya ya, hamba Tuhan klop kalau menikah. Nah, saya dapatnya lama karena saya pengen dapat juga hamba Tuhan. Biar diajak miskin enggak apa-apa, menderita enggak apa-apa gitu ya. Pulang enggak bawa amplop ya enggak apa-apa gitu kan. Dan itu terjadi sekarang. Istri saya enggak berani tanya ada amplop atau tidak, enggak boleh. Karena kita tahu ada yang amplopnya kita terima, ada yang amplopnya kita kembalikan. Iya, oke. Bapak tahu ya. Dan enggak boleh bilang-bilang. Jadi saya bahkan nggak ngatur keuangan di Jogja, Pak. Pak boleh tanya ke bendara di Jogja. Saya nggak ngatur, ada timnya, ya. Dan itu membuat saya juga aman. Ya. Oke. Tapi saya menghormati juga yang mengatur. Nggak apa-apa, itu kan masing-masing. Kan ada lagunya mana-mana Tuhan panggil, terserah. Saya nggak menyinggung siapapun. Saya tetap menghormati semua gembala dan pendeta. Nah, karena saya menikah sama Indri Kabul ini yang panggilannya sama Pak, dia juga pendeta, dia lulusan teknik elektrotisasi, begitu lulus dia full time di gereja yang digembalakan Pak Niko di Jakarta. Jadi karena kami sama-sama terpanggil sepenuh waktu, kami banyak cocoknya Pak, hampir nggak pernah berantem yang berarti, paling hanya beda selisih ya beberapa menit langsung selesai. Dan kami kan pengkhotbah dua-duanya Pak. Alkitab bilang kalau kamu punya masalah dengan saudaramu, jangan naik mimbar, tinggalkan mezbah, selesaikan. Nah, karena kami naik mimbar tiap hari, berdoa di mimbar tiap hari, di mezbah tiap hari, kami nggak mau berantem Pak. Jadi kalau mau berantem dan mau khotbah. Sekarang tiap pagi saya kan pimpin penyembahan fajar, ada khotbahnya juga Pak. Saya buat Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu Pak, setiap hari satu pasal. Satu pasal. Jadi hampir nyaris nggak pernah. Itu anugerahnya. Tetapi kalau beda pendapat pasti selalu ada tapi mengalah lah. Main layang-layang Pak Haryono, tarik ulur gitu. Iya. Laporan selesai. Anugerah luar biasa dalam kehidupan keluarga Pak Tim juga yang bisa kita dengarkan dari sharing Pak Tim hari ini. Ini contoh ya Pak Haryono. Ya, maaf ini karena memang kita dibatasi sekali oleh waktu. Nanti next time tetap kita bisa ketemu lagi ya Pak Tim. Berharap demikian. Nah mungkin di akhir ini ada sebuah closing statement yang ingin Pak Tim sampaikan kepada sahabat Bahana dimanapun, khususnya dalam menjalani tahun baru 2022 ini ya. Dengan catatan kita masih ada juga di tengah pandemi yang belum selesai tuntas seperti itu. Mungkin Pak Tim bisa sampaikan sebuah message yang spesial. Silakan Pak. Sahabat Bahana, hidup ini adalah anugerah. Amin. Karena itu anugerah, maka kita harus mensyukurinya dan melanjutkannya dengan anugerah juga. Saya akan tutup dengan pujian di Roma pasal 11 ayat yang ke-35, 33 dan sampai 36.
Siapakah yang menjadi penasehatnya? Jadi kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau saya baca ayat ini saya nggak tahan, karena semua yang dibilang orang prestasi atau kebanggaan itu nggak ada. Semua dari Dia. Saya senang acara ini namanya adalah oleh karena Dia. Dia itu adalah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Ada kabar baik lagi Pak Aryono, saya diberi lagu sama oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Nanti lain kali saya kasih lagunya. Terima kasih. Saya kan tidak jago, tapi diberi lagu. Oh. Ini contoh nih. Di tepi pantai Danau Galilea, Yesus bertanya pada Simon Petrus. Lagu baru ini. Ada lagi. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan. Dan lagi. Dan semua lagu itu dari kata-kata Alkitab, termasuk doa Bapa kami. Yes. Bapa Surgawi, dan seterusnya. Wow. Nah, saya akan closing dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Persis ayat Pak, Matius 6 ayat 9. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saya tahu waktunya sudah harus closing, dan saya juga udah biasa mengingatkan narasumber yang kepanjangan. Jadi saya tahu, tapi siap-siap Pak Aryono juga harus mau saya undang juga. Ya, kalau nggak mau ya namanya bukan game ya. Jadi closingnya adalah sebab segala sesuatu dari Tuhan Yesus dalam Bapa dan Roh Kudus. Dan oleh karena Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dikatakan di Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 3 ayat 20, jelas dikatakan, pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kamu. Amin. Tetapi di kitab Wahyu juga, nanti kita ketemu Bapa di surga, para tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Ya. Daripada melempar mahkota di surga nanti, kelamaan, sejak sekarang saya lempar mahkota. Amin, amin, amin. Wahyu 3:11 berkata begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota kita, kebanggaan kita, sejak sekarang kita lempar. Semua kemuliaan bagi Yesus, semua hormat bagi Yesus, bersama Bapa dan Roh Kudus. Jadi menyongsong tahun 2022, kita memasuki yang namanya paradigma baru, terobosan baru. Karena ada banyak peluang-peluang baru, di antara kesempitan-kesempitan itu ada kesempatan. Di antara hambatan-hambatan itu kita terus bisa merambat. Di antara jepitan-jepitan itu kita masih bisa melejit. Ya, bersama Yesus, Sang Pemenang yang agung. Maka kita akan menjadi lebih menang. Dan terakhir, kembalikan kemuliaannya bagi Dia. Ialah nama kita makin berkurang-kurang, bahkan hilang kalau perlu, nama Yesus hanya tambah dipermuliakan. Berkat kemuliaan bagi Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Tim untuk sharingnya, dan saya percaya sharing Pak Tim ini akan sangat memberkati bagi sahabat Bana dimanapun nanti. Salam sehat selalu. Terus semangat melayani Tuhan, menjadi hambanya yang setia sampai Maranatha Dia datang kembali. Salam buat Pastor Indri dan kedua putra Bapak, Pak Tim, untuk terus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa.
Tuhan memberkati, sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Mungkin Pak Tim bisa menyampaikan salam penutup kepada sahabat Bana, silakan. Saya gunakan dengan berdoa saja. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa. Pakai sahabat Bahana bersama Bahana Channel ini, TV Andi, berkat-Mu mengalir mulai di keluarga besar Pak Gondo Wijoyo, perusahaan Andi Offset, majalah Bahana, majalah cetak, majalah online, seluruh pelayanan Andi Offset dan Bahana, juga hamba-Mu Pastor Haryono dan keluarga berkati, terlebih juga Tuhan berkati seluruh sahabat Bahana yang sakit dengar, kau berhak untuk terima kesembuhan. Katakan, saya disembuhkan, saya diberkati, saya dipulihkan, saya diperbarui. Biarlah berkat seperti di Mazmur 1 ayat 3, waktu engkau mencintai firman, hidup dalam firman, engkau seperti pohon di tepi sungainya Tuhan, tidak pernah layu, selalu berbuah, dan apa yang kerjakan bersama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Terima berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan seperti Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tim. Salam sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Terima kasih. Maranatha. Nah, sahabat Bana, demikian perbincangan saya kali ini dengan hambanya, Pastor Timotius Hardono, memberikan inspirasi, memberikan sharing yang luar biasa, dan saya percaya ini akan menguatkan untuk kita menjalani hidup ini di tahun yang baru ini. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Tim tadi. Ya, sadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Karena itu harus kita syukuri dan lanjutkan dengan anugerah Tuhan juga. Dan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, sadari bahwa semua itu hanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan Dia. Bapa di surga, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan itu yang kita lihat dari kehidupan Pastor Timotius Hardono. Salam sehat, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.